Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang tugas besar pengantar metode statistika. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 tugas besar pengantar metode statistika. Yang pertama adalah Karl Ferdinand Hakim, yang kedua Muhammad Syarif, yang ketiga Muhammad Ibrahim, yang keempat Nabila Alda, yang kelima Al-Ariq Firstian Putra Adya, dan yang keenam Hasri Lutfi Akram. Adapun judul dari tugas besar kami adalah hubungan antara pendapatan orang tua terhadap pengeluaran mahasiswa angkatan 2019 Institut Teknologi Kalimantan yang berasal dari luar kota Balikpapan. Adapun latar belakang dari tugas besar kami adalah sebagian mahasiswa angkatan 2019 Institut Teknologi Kalimantan berasal dari luar kota Balikpapan, sehingga tinggal di kos dan jauh dari keluarga. Dengan demikian pula konsumsi mereka berbeda dengan pola konsumsi mahasiswa yang tinggal bersama orang tua. Pengeluaran konsumsi makanan mereka dirasa lebih sedikit karena sudah ditanggung orang tua. Sedangkan mahasiswa yang tinggal di kos harus mengeluarkan biaya rutin seperti transportasi atau uang sewa kos. Yang kedua, berdasarkan uraian tersebut, menjadi menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Bagaimana hubungan pendapatan orang tua dengan pengeluaran bulanan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan 2019. Untuk analisis data primer, berdasarkan data mahasiswa 2019 yang berasal dari luar kota Balikpapan, penulis memiliki 3 variabel, yaitu dicari nilai korelasi pada variabel tertinggi, maka dapat dikatakan variabel itu signifikan dan berhubungan. Untuk mencari korelasi antar 3 variabel digunakan software SPSS. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menentukan metode teknik sampling pendapatan orang tua terhadap pengeluaran bulanan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan yang berasal dari luar kota Balikpapan. Yang kedua, bagaimana menentukan hasil analisis responden dari data pendapatan orang tua dan pengeluaran bulanan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan yang berasal dari luar kota Balikpapan. Yang ketiga, bagaimana melakukan uji hipotesis terhadap data sampel pendapatan orang tua terhadap pengeluaran bulanan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan yang berasal dari luar kota Balikpapan. Adapun tujuan dari tugas besar ini adalah melakukan serta menentukan metode teknik sampling pendapatan orang tua terhadap pengeluaran bulanan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan yang berasal dari luar kota Balikpapan. Yang kedua, menentukan hasil analisis responden dari data pendapatan orang tua dan pengeluaran bulanan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan yang berasal dari luar kota Balikpapan. Yang ketiga, melakukan uji hipotesis terhadap data sampel pendapatan orang tua terhadap pengeluaran bulanan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan yang berasal dari luar kota Balikpapan. Dan yang terakhir, menentukan keterkaitan antara pendapatan orang tua terhadap pengeluaran bulanan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan yang berasal dari luar kota Balikpapan melalui perhitungan data secara sistematis. Adapun manfaat dari tugas besar ini adalah mampu menginterpretasikan hasil output SPSS mengenai analisis regresi berdasarkan data primer yang telah diperoleh. Selanjutnya, sebagai bahan studi kasus hubungan pendapatan orang tua terhadap pengeluaran bulanan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan yang berasal dari luar kota Balikpapan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. MEAN. Rata-rata atau MEAN adalah ukuran statistik kecenderungan terpusat sama halnya seperti median dan modus. Lanjut ke standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran keberagaman atau variasi data statistik yang paling sering digunakan. Selanjutnya ada teknik sampling. Teknik sampling merupakan upaya penelitian untuk mendapat sampel yang mewakili, yang dapat menggambarkan populasinya. Selanjutnya ada probability sampling. Probability sampling adalah pada pengambilan sampel secara random, setiap unit populasinya mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Selanjutnya uji hipotesis.
Uji hipotesis adalah proses pengambilan keputusan di mana peneliti mengevaluasi hasil penelitian terhadap apa yang ingin dicapai sebelumnya. Selanjutnya ada korelasi. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis adalah proses pengambilan keputusan di mana peneliti mengevaluasi hasil penelitian terhadap apa yang ingin dicapai sebelumnya. Selanjutnya ada korelasi. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis adalah proses pengambilan keputusan di mana peneliti mengevaluasi hasil penelitian terhadap apa yang ingin dicapai sebelumnya. Selanjutnya ada korelasi. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Selanjutnya korelasi sederhana. Korelasi sederhana merupakan suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel yang juga untuk mengetahui bentuk hubungan keduanya dengan hasil yang bersifat kuantitatif. Selanjutnya, korelasi parsial. Korelasi parsial adalah suatu metode pengukuran keeratan hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Selanjutnya korelasi ganda. Korelasi ganda adalah bentuk korelasi yang digunakan untuk melihat hubungan antara tiga atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen. Selanjutnya regresi. Regresi digunakan pada data berbentuk rasio dan interval. Regresi jamak menggabungkan variabel yang diketahui secara terpisah untuk memprediksi kriteria dalam persamaan prediksi atau dikenal dengan multiple regression equation. Adapun regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab terhadap variabel akibatnya. Sedangkan regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Deskripsi responden. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, deskripsi karakteristik responden ini meliputi pendapatan dari orang tua mahasiswa, pemasukan yang diterima mahasiswa tiap bulannya, dan pengeluaran mahasiswa dalam sebulan. Adapun responden berdasarkan pendapatan orang tua, berdasarkan survei primer yang dilakukan melalui Google Form yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa dari 50 sampel terdapat 4% di bawah 1 juta, 2% lebih dari 9 juta, 32% antara 1 juta sampai 3 juta, dan 40% 3 juta sampai 5 juta, dan terakhir adalah 22% antara 5 juta sampai dengan 9 juta. Selanjutnya responden berdasarkan pemasukan yang diterima mahasiswa tiap bulannya atau uang saku berdasarkan survei primer yang dilakukan melalui Google Form yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa dari 50 sampel terdapat 10% di bawah 500.000, 32% antara 1 juta sampai 2 juta, 22% antara 2 juta sampai 3 juta, dan 36% 500.000 sampai 1 juta. Selanjutnya, responden berdasarkan pengeluaran mahasiswa dalam sebulan. Berdasarkan survei primer yang telah dilakukan, kami mendapat 2% di bawah 500.000, 46% antara 1 sampai 2 juta, 16% dari 2 juta sampai 3 juta, dan 36% 500 sampai dengan 1 juta. Selanjutnya,
Responden berdasarkan adanya pemasukan lain mahasiswa di luar uang saku. Berdasarkan survei primer yang dilakukan melalui Google Form, yang telah dilakukan yaitu apakah mahasiswa memiliki penghasilan lain di luar uang saku bulanan, didapatkan hasil bahwa dari 50 sampel terdapat 38% tidak dan 62% iya. Responden berdasarkan seberapa besar pengaruh pendapatan orang tua dengan pelonggaran mahasiswa. Dari 50 sampel yang kami dapatkan, sebagian besar berpengaruh, yaitu dengan persentase 44%. Dan yang terkecil adalah tidak berpengaruh sebesar 4%. Responden berdasarkan seberapa besar pengaruh pemasukan lain maupun dari beasiswa, bisnis atau yang lainnya terhadap pengeluaran mahasiswa. Kami mendapat 26% berpengaruh, 36% netral, 14% sangat berpengaruh, 20% sangat tidak berpengaruh, dan 4% tidak berpengaruh.